Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah, channel yang bertujuan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, like, tekan lonceng, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya, serta memberikan edukasi kepada siapapun setiap hari. Dan otomatis saya akan tambah semangat untuk memperbaharui konten-konten terbaru yang pastinya sangat rugi jika dilewatkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji kajian fikih praktis, dan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah istinja beserta etika-etika istinja. Nah, mau tahu pembahasannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, makna daripada istinja adalah izalatun najasah wa takhfifuha am makhrajil baul awil ghaid. Ma'khudun minan naja wa huwa al-khalas minal adha awin najwa wa hiya al-murtafi anil ardi. Jadi yang dimaksud dengan istinja adalah menghilangkan najis atau meringankan najis tersebut dari tempat keluarnya air seni ataupun kotoran. Kata istinja diambil dari kata an-naja yang bermakna al-khalas minal adha, yang maksudnya adalah khalas minal adha, yaitu bersih dari kotoran. Awin najwa, ya, najwa di dalam bahasa Arab bermakna adalah tempat yang tinggi, ya, yaitu tempat yang tinggi yang tempat itu berada di bumi. Nah, seperti itu ya. Nah, sumya bidzalika syar'an. Nah, kenapa nih istinja dinamakan dengan istinja yang konon diambil dari dua kata tadi, yaitu an-naja atau an-najwa. Nah, apa korelasinya? Li'annal mustanji yatlubul khalas minal adha wa ya'malu ala izalatihi anhu. Nah, kenapa dinamakan dengan istinja? Karena orang yang beristinja, ya, dengan melakukan istinja, ia akan terhindar dari kotoran dan menghilangkan kotoran tersebut. Wa ghaliban ma yustaftar wara mu'tafi minal ard. Dan seringnya ini pada zaman dahulu mereka melakukan istinja itu di tempat yang tinggi, ya, di bukit atau selainnya. Liyaqumu bidzalika, ya, mereka akan tempat yang lebih tinggi dan kemudian mereka melakukan istinja. Nah, ini dia makna bahasa dan istilah daripada istinja ini sendiri. Nah, apa hukumnya? Ya, hukum daripada istinja itu adalah wajib, ya. Waqad dalla ala dzalika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita bahas, ya. Oke. Nah, sebelum itu kita akan membahas mayustanja bihi. Nah, dengan apa kita beristinja? Nah, ya juzul istinja bil ma'il mutlaq, ya. Jadi istinja itu dibenarkan dengan menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci lagi menyucikan, ya. Wa huwal aslu fi tathhir minan najasah. Nah, pada dasarnya bersuci dari najis itu memang menggunakan air, ya, menggunakan air mutlak. Nah, kama yajuzu bi kulli jamid yumkin ayyazila an-najasah. Nah, dibenarkan juga, ya, selain air, jamid itu, ya, benda-benda yang keras, kesat, yang memungkinkan dengannya menghilangkan najis. Jadi dengan benda-benda keras tersebut najis bisa hilang. Nah, itu dia. Nah, terlebih afdol, ya, menggunakan batu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air, ya. Jadi Jadi istinja yang paling afdol itu adalah dengan menggabungkan batu dan air. Kenapa? Karena batu dapat menghilangkan bekas dari kotoran serta
dapat menghilangkan kotoran itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, dengan adanya kolaborasi antara batu dan air, sehingga istinja itu benar-benar bersih ya. Air dapat menghilangkan najis itu sendiri atau kotoran itu sendiri, sedangkan batu itu melengkapi tugas daripada air tadi, yaitu menghilangkan bekas daripada kotoran tersebut. Nah, seperti itu. Nah, namun audiens semua, jika memang tidak ditemukan kedua-duanya, misalnya harus memilih nih antara air dengan batu, maka lebih diutamakan untuk memilih air. Oke. Ya, dan bisa nggak misalnya nggak ada air, kita menggunakan batu sebagai sebagai alat untuk istinja atau menghilangkan kotoran kita, boleh saja, yaitu dengan menggunakan 3 batu ya, atau benda-benda keras dan kesat lain yang dapat digunakan untuk beristinja ya. Yang pastinya ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama, benda-benda apa saja yang boleh digunakan untuk istinja dan benda-benda apa saja yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Oke ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil pensyariatan istinja. Nah, kita akan lihat hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang istinja. Oke. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawah min ma'in wa anzah fayastanji bil ma'. Nah, ya. Jadi di dalam hadis ini Anas bin Malik meriwayatkan, ya, Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasul. Beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini beliau menceritakan bahwa beliau beserta seorang budak yang seumuran Anas pada saat itu menemani Rasulullah SAW buang hajat, dan Rasulullah SAW membawa ember yang berisi air, lalu beliau beristinja dengan air yang ada di ember tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Berarti di dalam hadis ini memang Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk beristinja, dan di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan air. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar." Ya, jadi pada suatu hari Ibnu Mas'ud mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar, lalu memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mendatangkan kepadanya 3 buah batu. Oke. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Ya. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian buang air besar, maka bawalah bersamanya 3 orang batu. 3 seperti apabila salah seorang di antara kalian buang air besar, maka bawalah 3 buah batu. Dengan 3 buah batu tersebut yastatibu bihin, ya, yang dimaksud dengan yastatibu di sini adalah yastanji, ya. Jadi maksudnya adalah bawa 3 buah batu, dan dengan 3 buah batu tersebut seseorang tersebut akan beristinja, menghilangkan kotoran yang ada di kubur atau duburnya. Fa innaha tujzi'u anhu, maka hal yang tersebut merupakan hal yang dibenarkan. Mana tujzi di sini adalah apa yang ia lakukan itu sah, ya. Apa yang dia lakukan itu sah dan benar. Oke. Nah, selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
Tirmizi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, nuzilat hadhil ayah fi ahli Quba. Ya. Jadi ayat ini yaitu diturunkan ya bagi atau pada bangsa atau orang-orang yang tinggal di Quba. Apa bunyi ayatnya? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di dalamnya terdapat laki-laki yang suka bersuci dan Allah ya mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, ayat ini berada pada surat At-Taubah ayat 108. Qala kanu yustanjauna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayah. Jadi para laki-laki yang tinggal di Kuba pada saat itu, bukan negara Kuba ya, tapi sebuah daerah di Arab yang bernama Kuba ya. Jadi di Kuba itu ada sekumpulan laki-laki yang mereka itu selalu beristinja dengan air ya, lalu turunlah ayat tersebut kepada mereka. Masya Allah ya. Oke, nah satu hadis lagi di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Ya, yang artinya janganlah salah seorang di antara kamu beristinja kurang dari 3 buah batu. Nah, jadi jangan kurang dari 3 buah batu. Oke. Nah, itu dia dalil-dalil atau hadis-hadis ya terkait istinja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mala yustanja bihi. Ya, benda-benda apa saja yang tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Nah, benda-benda apa sajakah itu? Oke, la yasihul istinja bima kana najisun. Ya, jadi nggak boleh istinja dengan benda-benda najis ya. Jadi nggak boleh beristinja dengan khamar. Khamar tadi kita udah bahas, khamar itu najis, dan segala macam minuman yang memabukkan. Tidak boleh pula beristinja dengan kotoran ya. Jadi kotoran-kotoran kering walaupun itu kesat tidak dapat digunakan untuk beristinja ya. Oke. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Atan Nabi al-Ghaid fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajaraini wal tamastu thalith falam ajidhu fa'akhadtu rawthah fa'ataituhu biha fa'akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawthah wa qala hadha riksun. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud menceritakan ya suatu hari Nabi SAW buang air besar dan memerintahkannya untuk mendatangkan 3 buah batu. Abdullah bin Mas'ud sudah bersusah payah mencari 3 buah batu, namun beliau hanya menemukan 2 buah batu saja. Lalu menemukan satu kotoran ya, satu kotoran. Jadi ada 2 batu, kemudian ada satu kotoran yang sudah kering mungkin ya. Kemudian beliau mendatangkan atau memberikan ketiga benda itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud tadi seraya bersabda hadza riksun ya. Kotoran ini adalah najis ya. Berarti jelas bahwa kotoran najis tidak dapat digunakan sebagai alat untuk istinja. Oke ya. Selanjutnya ya, benda apa saja yang tidak dibenarkan untuk kita gunakan sebagai alat beristinja, yaitu adalah bimakana mat'uman li adami. Jadi benda-benda yang merupakan makanan bagi manusia ya, seperti roti, kemudian seperti terong, sayur-sayuran yang konon kesat dan dapat menghilangkan najis, namun karena benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang dapat dikonsumsi oleh manusia, maka tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai alat untuk beristinja. Jadi kita nggak boleh beristinja dengan makanan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Oke ya. Nah,
Begitu pula tidak dibenarkan beristinja dengan makanan-makanan jin ya, seperti tulang belulang ya. Jadi tulang-tulang belulang hewan itu tidak dapat kita gunakan sebagai alat untuk beristinja, media kita untuk beristinja. Kenapa? Karena tulang belulang itu adalah makanan jin ya. Nah, demikian pula tidak dibenarkan beristinja dengan menggunakan benda-benda yang yang berharga gitu, benda-benda berharga dan benda-benda yang dihormati ya. Nah, benda-benda berharga seperti misalnya nggak boleh istinja dengan ya benda-benda berharga lah yang dianggap manusia berharga seperti emas dan perak. Kemudian nggak boleh juga beristinja dengan batu-batu mulia, dan tidak dibenarkan pula beristinja dengan menggunakan organ-organ tubuh manusia. Oke, itu dia. Oke ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas di sini adalah adabul istinja wa qada al hajah. Jadi kita akan membahas tentang etika istinja atau etika istinja atau etika buang hajat. Nah, oke. Apa-apa sajakah itu? Oke. Ini dia. Nah, yang pertama adalah ma yata'allaqu bil makan. Nah, ya yang pertama ini terkait tempat. Nah, jadi terkait tempat. Nah, tempat kita buang hajat nih. Nah, maka ada etika-etika yang harus kita patuhi. Jadi kita nggak boleh istinja ataupun buang hajat sembarangan. Nah, oke. Ke tempat-tempat apa sajakah itu? Nah, yang pertama itu adalah tariqun nas awil makan alladzi yajlisuna fi. Ya, yang pertama adalah jalan raya di mana manusia itu lalu lalang ya. Lalu lalang di sana, dan tidak dibenarkan pula di tempat-tempat yang mana manusia-manusia atau orang-orang itu berkumpul dan duduk di sana gitu. Nggak boleh buang hajat di jalan raya, di lapangan, atau di tempat-tempat di mana manusia itu kumpul duduk di situ. Oke ya. Nah, demikian pula tidak dibenarkan buang hajat ataupun istinja di lubang-lubang yang ada di tanah ya. Lubang-lubang yang ada di tanah itu kan kebiasaannya adalah tempat kediaman hewan-hewan ya. Jadi kalau misalnya seseorang buang hajat di situ pasti akan mengusik keberadaan hewan-hewan tadi ya. Maka dari itu harus dihindari. Nah, demikian pula tidak dibenarkan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, nggak boleh buang hajat dan istinja di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Karena ditakutkan buah-buah tadi akan jatuh dan akan mengenai kotoran-kotoran tadi, dan itu pastinya akan sangat tidak sedap dipandang mata, dan pastinya akan memunculkan murka daripada orang-orang yang hendak memakan buah-buahan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah filma ar-rakid ya. Oke ya. Dan tidak dibenarkan pula buang hajat di air yang tenang. Jadi air tenang, udah airnya tenang dikit, buang hajat tuh si kawan. Nah, pasti bisa dibayangkan ya bagaimana murka orang-orang yang mungkin memanfaatkan air tersebut gitu ya. Misalnya di sebuah danau kecil atau di sebuah waduk kecil. Nah, seperti itu. Tempat tersebut misalnya dimanfaatkan oleh banyak orang untuk minum, makan, mencuci pakaian ya. Ketika air tersebut memang tidak mengalir dan ada orang yang buang kotoran ke situ, pastinya itu akan mengotori air tersebut. Oke. Nah, itu tadi terkait tempat. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait masuknya. Oke, masuk dan keluar. Oke ya. Jadi ketika kita masuk jamban dan keluar jamban, nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ada etika-etika yang harus kita perhatikan ya. Apakah itu? Ini mungkin saya yakin kebanyakan kita sudah tahu ya. Jadi masuk jamban itu ya dimulai dengan kaki kiri ya, dimulai dengan kaki kiri.
Kenapa? Karena memang tempat yang kita masuki itu adalah tempat yang kotor gitu kan, berbeda dengan masuk masjid. Masuk masjid itu disunahkan masuk dengan menggunakan kaki kanan. Oke, dan demikian pula tidak membawa, ya, kalau kita masuk jamban itu tidak membawa sesuatu yang ada tulisan Allah di sana, ya. Kemudian juga disunahkan untuk memakai tutup kepala. Oke, ya, dan membaca doa, ya, pastinya membaca doa ketika keluar ketika keluar dari jamban itu sendiri. Nah, ya, ketika masuk juga kita baca, dan ketika keluar kita baca. Nah, kemudian selanjutnya adalah ma yata'allaqu bil jihah, ya. Jadi sisinya nih. Tadi kita udah ngomongin tempat, kemudian yang kedua kita ngomongin masuk keluar, ini sisi. Nah, bagusnya itu kalau istinja ataupun buang hajat itu kemana sih arahnya? Ke barat, timur, utara, selatan, atau miring menyamping. Nah, di sini kita akan bahas, ya. Jadi ketika seseorang buang hajat itu diharamkan menghadap kiblat, ya. Jadi nggak boleh menghadap kiblat. Nah, jadi timbul pertanyaan, kita tinggal di pemukiman yang padat penduduk misalnya, jadi kita udah nggak bisa lagi merubah arah arah jamban kita gitu. Jadi ternyata udah mentok tuh ngadap kiblat, karena memang ketika beli rumah ataupun sewa rumah ternyata posisi toiletnya atau posisi jambannya sudah seperti itu. Nah, apakah hal tersebut juga dilarang? Jadi ternyata tidak, ya. Jadi haram menghadap kiblat jika seseorang itu buang air besar di tempat yang di tempat yang terbuka, bukan di tempat yang tertutup. Jadi kalau di tempat yang tertutup itu udah nggak ada masalah, ya pemirsa, ya. Nah, jika misalnya seseorang kebelet di lapangan misalnya, atau di sebuah hutan, nah, maka hal ini berlaku. Jadi seseorang harus betul-betul memperhatikan mana arah kiblat, ya. Mana arah kiblat, maka diupayakan sebisa mungkin, ya, untuk tidak menghadap kiblat ketika buang hajat, begitu pula istinja. Oke, ya. Nah, tidak boleh menghadap kiblat, ya, dan tidak boleh pula membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat, ya. Oke, seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah cara istinja itu sendiri. Nah, bagaimana cara istinja itu sendiri? Nah, cara istinja itu sendiri tadi selain dengan menggunakan air atau menggunakan batu, ya, istinja tangan yang digunakan ketika beristinja adalah tangan kiri. Ya, pemirsa, ya, tangan yang digunakan ketika istinja adalah tangan kiri, dan jangan dan jangan menggunakan tangan kanan, ya. Kenapa? Karena tangan kanan adalah tangan yang kita gunakan ketika kita makan dan sebagainya. Jadi ini adalah porsi tangan kiri, ya. Porsi pembersihan adalah porsi tangan kiri. Oke, nah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Ya, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah jangan menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya, dan jangan pula menggunakan tangan kanannya untuk beristinja. Oke, jadi dia jelas, ya. Jadi jelas. Oke. Nah, tadi ada satu hal juga yang saya lupa, ya, pemirsa, audiens semua, bahwa ketika seseorang itu buang hajat, ya, tidak dibenarkan pula melihat kemaluannya, dan tidak dibenarkan pula melihat tempat keluar kotoran, ya. Karena itu memang karena itu menjijikkan, dan, ya, seorang muslim yang baik dan beretika tidak akan melakukan hal itu. Nah, selanjutnya, ya, yang terakhir, pembahasan terakhir dalam pembahasan istinja kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah at-taharah minal hadas, yaitu bersuci daripada hadas, ya. Nah,
Apa perbedaan hadas dengan najis ya? Perbedaan hadas dengan najis, kalau hadas itu ya, kalau hadas itu adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Ya, sesuatu yang sifatnya tidak terlihat ya. Hadas itu sifatnya tidak terlihat. Nah, berbeda dengan najis. Najis itu hissi. Najis itu bisa dilihat, bisa dicium ya. Bisa dicium dengan panca indera kita, tapi kalau hadas tidak bisa. Nah, tidak semua orang berhadas bernajis, dan belum tentu orang yang bernajis itu berhadas. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ya, ketika kita ketemu sama seseorang yang wangi, super bersih ya, glowing, ternyata seseorang tersebut belum wudhu, maka beliau berhadas kecil ya. Walaupun secara kasat mata kita melihat beliau tidak bernajis. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain ada seseorang yang kotor ya, kotor misalnya tubuhnya dipenuhi dengan kotoran-kotoran hewan misalnya. Nah, karena profesi beliau memang di bidang itu. Nah, ya di bidang itu. Oke ya. Nah, tapi di sisi lain beliau berwudu ya, di sisi lain beliau berwudu dan tidak juga sedang dalam kondisi berjunub ya. Berarti dalam kondisi tersebut beliau tubuhnya ditempeli najis, ada najis di tubuhnya tapi tidak berhadas. Nah, ingat ya, najis itu tidak membatalkan wudhu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi misalnya seorang berjunub atau seorang tidak wudhu, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita klasifikasi ya. Kita nggak akan tahu seseorang itu udah wudhu atau belum, karena sifatnya manawi. Nah, seperti itu ya. Sedangkan najis itu sesuatu yang memang bisa kita lihat, bisa kita cium. Nah, hadas ini terbagi kepada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil itu diakibatkan jika seseorang itu tidak dalam kondisi berwudu. Sedangkan hadas besar itu atau janabah itu disebabkan karena persetubuhan suami istri ataupun mimpi basah, haid dan nifas bagi perempuan. Nah, bagaimana cara mengangkatnya? Cara mengangkatnya juga berbeda. Cara mengangkat hadas kecil itu dengan membasuh dan menyuci beberapa anggota tubuh saja, yaitu dengan kata lain dengan berwudu. Sedangkan mengangkat hadas besar itu caranya yaitu dengan menyeluruhkan air atau membasuh dan mencuci seluruh anggota tubuh. Nah, itu dia. Ya pemirsa ya. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, bagi para pengunjung yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk tekan tombol subscribe, tekan lonceng, like, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat memberikan edukasi setiap harinya kepada siapapun, dan pasti akan menebarkan kebaikan kepada siapapun pula. Oke, nah sampai di sini dulu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.